Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dalam Mazmur pasal 71 ayat 13 sampai 19. Demikian bunyinya. Ayat 13, ialah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi celah dan noda, orang-orang yang mengkhianatkan celakaku. Ayat 14, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian padamu. Ayat 15, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatanmu yang daripadamu panjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ayat 16, aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah hendak memasukkan hanya keadilan-Mu saja. Ayat 17, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Ayat 18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, jangan meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Ayat 19 terakhir, keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah. Siapakah seperti Engkau? Amin. Biarlah lewat bacaan kita hari ini kita mendapat berkat yang luar biasa. Sebagai orang percaya yang hidup di dunia ini, janganlah kita memiliki cara hidup seperti orang dunia. Milikilah cara hidup yang berbeda. Mengapa kita dapat menjadi terang bagi dunia ini? Apakah perbedaan cara hidup orang percaya dengan cara hidup orang dunia? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 2 mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menuntut kita supaya kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun saudara berada, kita harus menjadi contoh dan teladan bagi Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang percaya yang hidup dalam kasih, pertama-tama mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Jadi anak terang artinya jadi contoh teladan, jadi berkat bagi banyak orang. Dalam Efesus 5 ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang dalam Tuhan
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut oleh Tuhan, kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus menjadi contoh teladan di terang, garam dan terang dunia ini. Sebagai orang yang percaya, kita harus hidup dalam terang, yaitu hidup dalam ketobatan. Kita tidak lagi berkompromi dengan dosa, amin, dan kegelapan, tetapi membenci dosa dan meninggalkannya, amin. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 47 mengatakan, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai nasihat, tidak ada orang, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 mengatakan, dan tidak ada satu makhluk pun, dikatakan, yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita sampaikan ke orang lain dalam Tuhan, itu dipertanggungjawabkan, amin. Sebagai bagian yang kedua, tadi saya jelaskan tentang yang pertama, hidup sebagai anak terang, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Di dalam Roma pasal 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa? Kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi berkat bagi semua orang, bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Bila kita mengasihi musuh kita dan bersedia mengampuni orang yang membenci dan menganiaya kita, maka kita pasti hidup damai dengan semua orang, amin. Sebagai nasihat, sebagai besar, marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan, dan biarlah kasih yang ada di dalam hidup kita melimpah keluar menjadi terang bagi dunia. Biarlah lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku bisa terberkati, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia. Apapun hari-hari ini kami melihat banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Apapun masalah-masalah yang dihadapi anak-anak-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang menghadapi pergumulan berat, Tuhan selalu buka jalan. Berkati setiap rumah tangga dimanapun mereka berada. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kekal selama-lamanya.